Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniakan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat rohani dan nikmat jasmani. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita diakui sebagai umatnya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Yang menonton video ini saya doakan semoga dimurahkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta tetap dijaga iman Islamnya. Amin, amin, amin ya Allah, ya Allah, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini saya akan mereact sebuah video dari channelnya Rusdi Rusli. Bantu subscribe ya, Rusdi Rusli. Nah, jom kita saksikan bersama seperti apa keseruannya. Yuk, bareng-bareng kita saksikan. Tut. Nah. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersama dengan saya guys, Rusdi Rusli. Oke, saya sekarang berada di section 7 Shah Alam guys. Section 7 Shah Alam. Nama daerah kali ya? Sebentar, sebab saya mau menjawab satu pertanyaan netizen. Dan juga pertanyaan apa bang? Berdasarkan pembacaan saya dan juga berdasarkan apa yang saya lihat berkenaan dengan kenapa seluruh dunia Kenapa ya? berkejar-kejar menghasilkan konten tentang Indonesia. Termasuklah saya Rusdi Rusli dan juga teman-teman saya yang ada di Malaysia. Nah, mungkin di video ini saya akan menjawab dengan jujur berdasarkan fakta. Jujur kacang hijau. Seluruh dunia apa kue cucur merah-merah? Hancur parah. Begitu menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu apa tuh? Fokus untuk menghasilkan konten. Okay? Menghasilkan bikin konten fokusnya di Indonesia. Iyalah. Ntar saya jelasin alasan-alasannya yang lebih konkret. Cukup jelas guys. Adakah suara saya cukup jelas? Kalau iya, mungkin Anda boleh. Iya, jelas bang. Jelas ya. Jelas bang. Jelas bang. Sebelum saya memberikan lebih kurang 4/5 yang menyebabkan seluruh dunia menjadikan Indonesia sebagai fokus untuk menjadi konten kreator guys. Ya, mantap. Oke, kepada Anda yang menonton di sini, terima kasih karena Anda memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada saya. Sama-sama bang. Terima kasih juga. Abang telah memberikan informasi kepada kita ya. Tentang kenapa saya dan juga YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia. Menurut Anda juga guys, negara mana yang Anda pernah nonton video banyak menghasilkan konten tentang Indonesia selain daripada Malaysia guys? Banyak. Selain dari Malaysia banyak. Negara mana? Korea, Jepang, Rusia, Jerman, konten tentang Indonesia yang mana Anda Thailand, Vietnam ada. Di ruang komentar. Sebelum saya negara bekas Indonesia juga ada tuh, Timor Leste ada. Kita pada hari ini, bagi saya ini adalah salah satu judul yang paling panas dan ramai yang mahu dengar pendapat saya sendiri. Kenapa saya, teman-teman yang lain dan juga YouTuber seluruh dunia mahu menghasilkan konten tentang Indonesia guys. Iya, betul. Di ruang komentar. Siapa YouTuber dan juga negara mana yang Anda kenal yang menghasilkan banyak konten bang, tentang ngetiknya capek, Indonesia? Oke guys, tanpa basa-basi lagi guys, ayo kita sama-sama bahaskan satu persatu. Apa bang? Yang satu bang? Hal yang pertama, kenapa ramai orang, banyak negara menghasilkan konten tentang Indonesia? Sebentar guys. Hal yang pertama. Jadi gini, ini menurut saya ya, banyak sekali potensi Indonesia yang bisa diangkat. Yang bisa diangkat tuh banyak sekali dari Indonesia. Mulai dari wisata, budaya, kuliner, tradisi. Banyak lah yang diangkat. Yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah konten. Terus Indonesia masuk 10 besar negara terindah. Itu satu. Keduanya lagi, Indonesia pengguna medsos terbanyak setelah India dan Amerika. Indonesia urutan ke-3. Dari 7 negara pengguna YouTube, nih YouTube dulu ya sebelum Instagram dan Facebook. Pengguna YouTube Indonesia nomor 3. India, Amerika, Indonesia, terus Brazil, Rusia, Jepang, baru Meksiko. Meksiko urutan terakhir di 7 negara pengguna YouTube terbesar.
Gimana nggak dahsyat? Para konten kreator dari negara lain pun nggak bodoh. Dia pinter. Dia tahu datanya. Kenapa larinya ke Indonesia? Karena pengguna, dari segi pengguna YouTube tersendiri, itu sudah satu keuntungan buat para konten kreator luar negeri. Dan saya lihat memang yang komen di konten kreator luar negeri ini, hampir 85% orang Indonesia. Itu permasalahannya. Belum lagi dari pengguna medsos Facebook, Instagram, dan Twitter. Di Instagram, Indonesia urutan ke-4. Di Facebook, Indonesia urutan ke-7. Dari 10 negara pengguna Facebook terbesar. Tetap nomor 1 dikuasai India. India, satu warga negaranya banyak, berapa ratus juta. Dan Indonesia, warga negaranya lebih dari 300 juta. Jiwa. Seperempatnya aja udah kaya raya itu. Mantap Indonesia. Ayo kita lanjut. Toret. Hal yang pertama, kenapa ramai orang, banyak negara Iya bang. konten tentang Indonesia? Kenapa bang? Hal yang pertama, berdasarkan pengalaman pribadi saya, berdasarkan apa yang saya lihat, berdasarkan apa yang saya baca. Yang pertama, Indonesia itu orangnya welcoming. Ya betul. Bukan saja kita datang ke Indonesia bertamu, bukan saja apabila kita datang ke Indonesia berlibur di Indonesia. jadi Pelancong kalau kata orang Malaysia, Indonesia pelancong itu ya. Juga, orang Indonesia itu juga Turis. welcome, ramah Betul. apabila ada orang di seluruh dunia Iya betul. menyentuh ataupun ambil tahu tentang Indonesia. Itu hal yang pertama, menyebabkan banyak orang di seluruh dunia senang dengan Indonesia. Itu hal yang pertama. Ya. Oke? Itu hal yang pertama, guys. Intinya welcome Menurut saya ya, guys. Siap, menurut orang lain saya kurang tahu. Menurut saya, yang pertama sekali adalah orang Indonesia itu welcome, menerima, menyambut dengan Memang baik betul. orang-orang daripada seluruh dunia. Satu itu, Bagaimana kedua, konten itu positif tentang akses Indonesia. masuk ke Indonesia itu yang pertama mudah saya lihat. dan nggak Menurut dipersulit Anda, seperti setuju negara-negara atau lain. tidak? Itu Betul, yang memang pertama, itu guys. betul. Itu yang pertama yang membuatkan banyak orang di seluruh dunia menghasilkan konten tentang Indonesia. Oke, Bang, Setuju, ya Bang. Yang kedua, guys, kenapa banyak orang di seluruh dunia mahu menjadi konten kreator dan Indonesia menjadi salah satu sarangnya adalah Indonesia itu banyak hal-hal unik, banyak hal-hal luar biasa yang boleh dijadikan konten. Walaupun Indonesia itu cuma satu negara, Betul. tapi Indonesia itu separuh daripada isi dunia itu ada di Indonesia, menyebabkan orang di luar sana seluruh dunia menjadikan Jadi, Indonesia sebentar, guys. sarangnya para konten. Si Rusdi Rusli ini bilang dia belum mau ke negara lain. Dia maunya ke Indonesia sebelum dia mau ke negara lain sebelum Indonesia rata dijelajahin sama dia. Kenapa? Kata dia, Indonesia separuh dari dunia ada di Indonesia katanya. Aduh, keren ya. Ayo, jom kita lanjutkan. Karena Indonesia itu nggak ada habisnya hal-hal yang Betul. mau dijadikan konten, guys. Mau Itu ngangkat yang tentang kedua hal apapun yang Indonesia saya ada. lihat, kenapa banyak orang di seluruh dunia mahu menjadi konten kreator di Indonesia. Ya. Itu yang saya lihat. Yang nggak ada termasuk iklim. saya sendiri. Indonesia saya iklim datang ke tropis. Indonesia, 2 musim. konten Musim hujan dan terlalu musim banyak panas. konten, guys. Kalau mau Terlalu bikin konten banyak tentang konten salju, yang kita Indonesia boleh agak buat, susah. Mesti di ke mana Papua. konten-konten itu sama sekali tidak ada di negara kita, guys. Lagi-lagi kalau negara-negara maju seperti negara-negara yang itu memang nggak ada, guys. Bagi saya Indonesia itu sarangnya konten. Siapa yang mau menghasilkan konten, Indonesia itu adalah salah satu tempat di mana banyak konten-konten kreatif, banyak konten-konten unik, banyak konten-konten horor, konten-konten wisata, konten-konten makan, konten-konten budaya. Indonesia itu sarangnya, guys. Menurut Anda, alasan yang kedua ini benar atau tidak? Setuju atau tidak, guys? Mungkin Anda boleh tuliskan di Sampai kolom detik komentar. ini, Yang pertama saya tadi, masih alasan setuju. yang pertama tadi, orang Setuju ya, guys? Indonesia itu ramah di offline dan ramah di online. Haters. Itu yang membuatkan orang senang untuk Indonesia banyak menghasilkan haters konten juga. Tentang Indonesia. Yang kedua, Tapi tetap Indonesia masih banyakan yang baik-baik. banyak konten yang boleh dijadikan konten unik di Indonesia. Terlalu banyak, guys. Termasuklah saya sendiri, saya suka menghasilkan konten tentang Indonesia. Karena
Kalau saya datang ke Indonesia, bukan saya menghasilkan konten tentang makan, tetapi saya boleh menghasilkan apa saja yang kalau Indonesia kecelakaan aja bisa jadi konten. Budayanya, ribut-ribut berantem bisa jadi konten. Sejarahnya. Kalau di luar negeri nggak bisa kena tuntut. Walaupun Indonesia juga kena tuntut bisa ya, tapi jarang yang menuntut. Kenapa ramai orang di seluruh dunia menjadikan Indonesia itu sebagai salah satu fokus untuk menghasilkan konten? Kenapa? Yang pertama, yang ketiga guys, adalah Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara di seluruh dunia. Tapi Israel nggak bisa. Sekatan guys. Boleh dikunjungi dengan aman. Boleh dikunjungi dengan aman guys. Jadi sebab itulah orang nih bila dia hasilkan konten tentang Indonesia, dia buat video reaction tentang Indonesia, dan mereka tidak ada rasa takut, bahkan mereka nyaman untuk datang ke Indonesia melihat apa yang mereka nonton di video guys. Dan apa yang saya boleh lihat di sini adalah boleh dikatakan Indonesia itu memiliki akses untuk dikunjungi di seluruh dunia guys. Dikunjungi oleh seluruh dunia kecuali mungkin Anda tahu lah Jadi itu salah satu alasan apabila orang tahu tentang Indonesia, pasti senang, mudah untuk kita datang berkunjung ke Indonesia. Lagi-lagi Malaysia, Singapura, Brunei, negara-negara di Asia Tenggara. Menurut Anda hal yang ketiga ini benar atau tidak? Menyebabkan betul. Satu orang aksesnya mudah memang mau ke Indonesia, seperti tadi saya bilang, memang aksesnya mudah untuk datang ke Indonesia. Teman-teman yang lain juga akan jadi content creator juga. Karena apa? Kenyamanan, welcome, dan juga proses untuk datang ke Indonesia itu tidak sesulit untuk datang ke negara-negara yang lain guys. Itu yang ketiga. Bagi saya berdasarkan apa yang saya lihat. Betul. Yang keempat guys. Yang keempat apa nih guys? Yang keempat guys. Kenapa Indonesia itu menjadi salah satu sarangnya para konten kreator? Yang ketiga, Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta guys. Hampir 300 juta, di mana itu satu kelebihan. Saya itu poin plus buat para paling banyak di dunia. Konten-konten kreator dari luar negeri ini. Manfaatin dari jumlah penduduknya aja udah. Disebabkan penonton ataupun warga Indonesia yang begitu banyak, jadi konten kreator boleh. Coba kalau Singapura, Malaysia mengandalkan negaranya sendiri, boleh mendapatkan udah terhitung warganya. Saya harus berkata jujur, itu memang benar guys. Iya betul. Karena Indonesia itu negara keempat, masuk daftar 4 negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Betul. Dan Indonesia itu sangat-sangat welcome terhadap orang setelah yang India dan Amerika tentang Indonesia. Dia menyebut tentang Indonesia, pasti orang lain akan ikut juga. Karena Indonesia itu penduduknya hampir 300 juta. Guys. Siapapun yang menghasilkan konten. Jadi balik lagi, pengguna medsos Indonesia ikut masuk daftar ke-7 terbesar pengguna medsos. Ya tetap aja tentunya nggak jauh dari jumlah penduduk guys. Semakin jumlah penduduknya semakin banyak, ya penggunanya semakin besar. Yuk kita lanjut. Tentang Indonesia dengan konten-konten yang baik, maka Indonesia itu bukan konten yang maka Indonesia itu apabila kita membuat konten yang baik, mereka itu sangat-sangat mendukung, mereka itu sangat-sangat support, mereka itu sangat-sangat suka orang luar apabila ada orang luar melihat tentang keindahan Indonesia. Itu keramahan Indonesia yang bagi saya jarang dimiliki oleh mana-mana negara di dunia, guys. Jarang. Sangat-sangat jarang. Keramahan Indonesia itu bukan saja sewaktu kita berkunjung, tetapi keramahan Indonesia itu ketika kita menyebut Indonesia di dalam konten atau di dalam video di YouTube, orang Indonesia itu akan datang menyapa, akan datang mendukung, akan datang membantu, support, memberi semangat agar kita terus melakukan hal-hal kebaikan, guys. Dan saya yakin banyak orang-orang sukses terlahir di Indonesia ataupun di negaranya hasil daripada dukungan netizen Indonesia. Jadi bagi seperti saya, si A, si B, si C, banyak ya kalian tahu ya. Sudah jadi aktor di negaranya, sudah menjadi pelakon, dia aktor, dia penyanyi, artis dan sebagainya, jadi pengusaha. Bagi saya, mereka itu harus berterima kasih dengan netizen Indonesia karena dengan adanya netizen Indonesia, mereka itu boleh diangkat. Mereka itu boleh diangkat untuk menjadi seseorang yang lebih berpengaruh di negaranya, guys. Itu yang pelakor, bukan pelakor guys, pelakon. Pelakor. Bungkus bang kata dia. Itu yang keempat guys. Ciri khasnya bungkus bang sama merinding. Keempat. Yang pertama sekali tadi adalah
Indonesia itu welcome di sosial media. Ya. Yang kedua adalah Indonesia itu sarangnya para konten. Ya. Yang ketiga, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk dan juga jumlah penduduk yang banyak sehingga menyumbang kepada view yang tinggi, subscriber yang tinggi. Yang keempat, guys. Yang keempat. Okey. Yang keempat tadi itu Indonesia itu boleh dikunjungi dengan aman oleh seluruh dunia kecuali Israel. Okey? Kecuali baru saya bilang, dia juga bilang Israel, seperti itu. Okay. Tahu banget dia ya. Yang kelima, guys. Apa tuh yang kelima? Yang kelima. Kenapa ramai orang Indonesia, banyak orang luar menghasilkan konten tentang Indonesia? Allahu Akbar. Apa tuh? Allahu Akbar, ada insiden. Wah, insiden. Laka lantas kalau di sini ya, kecelakaan. Ya ini nih. Ya Allah. Kalau Indonesia mungkin bisa dijadiin konten sama orang-orang tertentu ya. Kalau di negara-negara lain kayak Malaysia gini nggak bisa. Bukan nggak bisa, resikonya besar. Misalnya yang tabrakan atau yang ini nggak terima, jadi masalah besar. Nonton, saya tidak mau liput. Makanya akhirnya kalau ada laka lantas di daerah sana itu nggak ada penolong karena pada takut. Lihat bang, innalillah ya Allah. Udahlah, kita cepetin aja ya. Tengok guys. Kita nggak bahas tentang laka. Minta maaf ya, jangan viral kan. Mereka berada di Indonesia guys. Itu yang menyebabkan ramai orang datang ke Indonesia, ramai orang bikin konten tentang Indonesia karena mereka mendapat kesan yang sangat-sangat luar biasa waktu pertama kali mereka datang ke Indonesia guys. Jadi itu yang membuatkan ramai orang mau menjadi konten kreator di Indonesia. Menurut anda guys, selain daripada 5 yang saya sebutkan tadi, yang pertama sekali adalah Indonesia welcome di sosmed, sangat-sangat mendukung. Yang kedua adalah Indonesia sarangnya para konten, semua jenis-jenis konten unik-unik semua ada di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia itu aksesnya lupa dia. Lupa. Oke, Indonesia itu boleh dikunjungi oleh mana-mana negara dengan aman, dengan selamat, dengan bahagia, tanpa rasa takut. Yang keempat guys, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, 4 terbesar di dunia, di mana boleh menyumbang view yang tinggi, subscribers yang tinggi, dan juga boleh mendapatkan pendapatan bagi para YouTuber itu. Dan yang seterusnya guys, yang terakhir, Indonesia itu apabila orang datang ke Indonesia meninggalkan kesan yang positif sehingga kan mereka pulang ke negaranya, mereka bercerita hal-hal yang positif tentang Indonesia, sehingga kan banyak orang membuat konten dan sukses di negaranya, membawa legacy yang positif Indonesia guys. Jadi menurut buat anda, warga negara di sana ya. Apalagi hal-hal yang membuatkan orang lain di seluruh dunia bikin konten tentang Indonesia. Mungkin anda boleh tuliskan di ruang komentar. Dan yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah siapa YouTuber internasional yang anda kenal, dari negara mana yang anda kenal? Ayo tuliskan di ruang komentar biar kita lihat. Banyak. Ini sebentar ya guys. Dari Malaysia sendiri aja. Dari Malaysia ada Nohas TV, ada Askalani, ada Tengkuruk Channel, ada Rusdi Rusli, ada Hairul Onggon, ada Brozul Channel, ada Norah apa ya? Norah TV apa itu ya. Itu dari Malaysia udah banyak banget. Sampai ke Korea ada Yuna Nuna, ada banyak deh. Saya kalau gini lupa semua. Intinya konten kreator dari negara lain tuh banyak, dari Vietnam, dari Thailand, dari Jerman yang sengaja datang ke Indonesia untuk membuat konten gitu ya. Dia bawa anak dan istri, anaknya 3, yang satu masih bayi, digendong-gendong bikin konten di Jakarta, ke Surabaya, kemana aja keliling Indonesia. Ntar visanya habis dia pulang lagi ke Jerman. Di Jerman bikin lagi visa, datang lagi Indonesia. Cuman gitu-gitu doang, nggak tahu tuh sistem sekolahannya gimana itu anak-anaknya. Tapi itulah dia tuh hanya bolak-balik ke Indonesia doang untuk membuat konten. Aduh, mantap. Yuk kita lanjut. Kita buktikan betapa Indonesia itu sarangnya para konten kreator dunia, guys. Ayo tuliskan di ruang komentar. Jadi itu saja guys untuk hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Sama-sama Bang. Terima kasih Bang. Di bioskop. Sama Bang. Jadi apa-apa lagi nanti waduh, silakan menonton Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe. I love you semuanya Indonesia. Jumpa nanti Oktober 2022. Mau datang ke Indonesia lagi. Kemarin sempat ke Indonesia memang. Ketemu Irfan Hakim lagi. Mantap. 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 Oke guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Penjelasan dari Abang Rusdi Rusli ini. Memang Indonesia itu mempunyai penduduk yang sangat luar biasa.
Setelah tadi saya bilang India sama Amerika ya, dari pengguna YouTube udah ketahuan Indonesia terbesar ketiga di dunia ini loh, dunia loh, bukan negara. Makanya banyak konten kreator dari negara lain datang ke Indonesia hanya untuk mengangkat, menggali potensi Indonesia, mulai dari budaya, wisata, kuliner, horor, banyak banget yang bisa diangkat di Indonesia. Ya, dari saya itu saja, kurang lebihnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak valid. Saya hanya mereaksi secara spontanitas yang ada di pikiran saya saat ini. Oke, itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih.